Swastiastu. Oke, kembali lagi di channel Ina Sukma bersama Ibu Ina. Nah, kalau dengar nama Ibu, pasti selalu ingat bahwa math is fun. Iya kan? Iya dong. Oke, kembali lagi di sini bersama Ibu. Kita akan belajar tentang matematika. Masih di bab 1 tentang perpangkatan dan bentuk akar. Sedangkan sekarang kita sudah masuk ke sesi 3 dari perpangkatan dan bentuk akar ini. Nah, untuk kompetisi dasarnya masih sama dengan pertemuan sebelum-sebelumnya karena masih di bab yang sama. Nah, sekarang kita lihat di sini urian materi yang mana yang akan kita bahas sekarang. Nah, kalau bilangan berpangkat sudah, definisi, bentuk, dan sebagainya sudah kita bahas di awal. Nah, untuk sifat-sifat di perkalian maupun di pembagian juga sudah kita bahas pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang yang kita bahas adalah dua subbab ini yang terakhir, yaitu yang pertama tentang pangkat 0, pangkat negatif, bentuk akar, dan notasi ilmiah. Jadi itu yang akan kita bahas. Nah, sebelum masuk ke materi, nah, Ibu akan kasih pengumuman dulu. Karena ini udah dua subbab terakhir, jadi minggu depan silahkan kalian siapkan ulangan untuk perpangkatan dan bentuk akar. Seperti itu. Jadi materi yang pertemuan hari ini, minggu lalu dan 2 minggu lalu. Seperti itu. Oke? Oke, nah kalau sudah, kita masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama, tujuannya adalah siswa dapat memahami definisi dan bentuk dari bilangan berpangkat 0. Seperti itu. Terus selanjutnya yang dari bilangan berpangkat negatif. Terus yang ketiga adalah bilangan berpangkat pecahan atau bentuk akar. Terus yang keempat adalah dari notasi ilmiah. Jadi ada 3 materi, ada tiga sub yang harus kalian pahami dari definisi maupun bentuknya. Itu dari yang pangkat 0, pangkat negatif, pangkat pecahan atau bentuk akar, dan notasi ilmiah. Nah, kalau kalian sudah paham definisi dan bentuk dari keempat sub ini, maka yang terakhir kalian harus dapat menyelesaikan masalah yang terkait 4 sub materi ini, terkait pangkat 0, pangkat negatif, akar, dan notasi ilmiah. Jadi ini 5 tujuan pembelajaran yang akan kita capai di pertemuan hari ini. Oke? Nah, kalau sudah, kita langsung saja ke subbab 1.4, yaitu tentang pangkat 0, pangkat negatif, dan pecahan. Nah, untuk membahas ini, kita mulai dari ingat kembali tentang berapakah hasil dari, ini contoh ya, contoh nomor 1, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2. Ingat kembali sifat-sifat yang kita pelajari minggu lalu ya. Kalau basisnya sama, di sini basisnya sama-sama 2, dan dia dibagi, berarti pangkatnya pangkatnya dikurang. Itu sifat sebelumnya ya. Sifat A pangkat M per A pangkat N akan sama dengan, ini basisnya sama A, terus pangkatnya dikurang karena dia dibagi. Ini dibagi, berarti pangkatnya dikurang. Nah, ini basisnya sama-sama 2, berarti ini 2. Terus pangkatnya 5 dan 2, ini dikurang. 5 kurang 2 akan sama dengan 2 pangkat 5 kurang 2, 2 pangkat 3. Seperti itu kan? Nah, 2 pangkat 3 ini berapa? Sesuai definisi di awal, berarti 2 pangkat 3 artinya 2 sebanyak 3 kali. Gitu kan? 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8.
Jadi 2 pangkat 5 per 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 atau sama dengan 8 gitu kan. Yang kita dapatkan sesuai sifat-sifat bilangan berpangkat yang udah kita pelajari sebelumnya. Ya. Oke, kalau sudah ingat, kita coba contoh yang lain. Bagaimana kalau contoh yang kedua ini 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Seperti itu. Berarti ini basisnya juga sama-sama 2. Berarti di sini 2. Pangkatnya 3 dan 3. Dan dia dibagi, berarti 3 dikurang 3 sama dengan 2. 3 kurang 3, 0. 2 pangkat 0. Di 3 pangkat 3 per 3, 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3, hasilnya 2 pangkat 0. Berapakah 2 pangkat 0? Ini kalau sesuai definisi, berarti 2-nya sebanyak 0 kali. Gimana kita mengerjakan 2-nya sebanyak 0 kali? 2 sebanyak 0 kali. Bagaimana? Jadi berapakah 2 pangkat 0? Bisakah kalian cari sesuai definisi ini? Bisa? Bingung ya? Oke, kalau bingung kita jawab dulu. Nah, ini sudah kita kerjakan sesuai definisi. Ini sesuai sifat. Kita coba sekarang contoh yang sama, yang 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3 ini kita kerjakan sesuai definisi awal. Di sini ada 2 pangkat 3, di sini ada 2 pangkat 3, dia saling dibagi. Berarti 2 pangkat 3 itu artinya 2 sebanyak 3 kali sesuai definisi ya. Berarti 2 dikali 2 dikali kali ya. Dikalikan 2 per 2 kali 2 kali 2 sama dengan, nah kita pakai konsep pembagian sekarang ini. 2 dengan 2 ini sederhananya dapat 1 kan. 2 dengan 2 ini dapat 1. 2 dengan 2, 2 bagi 2, 1. Nah, 1 kali 1 kali 1, 1. Itu kan? Nah, kita kerjakan soal yang sama berdasarkan sifat dari pembagian bilangan berpangkat, itu dapatnya 2 pangkat 0. Sedangkan sesuai definisi kita dapatnya 1, sedangkan soalnya sama. Teorinya juga sudah benar. Di mana teori dari sifat-sifat ini sudah diturunkan sesuai definisi. Jadi soal yang sama, teorinya sudah benar, tapi hasilnya berbeda. Jadi apa yang dapat kita simpulkan? Jadi kita dapat simpulkan bahwa 2 pangkat 0 ini sama dengan 1. Karena soalnya sama, teorinya benar, jadi hasil yang berbeda ini kita dapat simpulkan haruslah hasilnya sama. Jadi 2 pangkat 0 sama dengan 1. Seperti itu. Bisa ya dipahami ya? Oke. Nah, bagaimana kalau untuk untuk negatif 3 pangkat 2 dibagi negatif pangkat 2? Ini untuk contoh 3 ya. Bagaimana kira-kira untuk ini? Nah, coba kita kerjakan dulu ini. Pakai sifat ya. Kalau pakai sifat, ini bilangan pokoknya udah sama-sama negatif 3 kan? Bilangan pokoknya atau basisnya. Terus pangkatnya ini 2, dan ini dibagi. Berarti karena basisnya sama-sama negatif 3, berarti negatif 3 pangkatnya dikurang. 2 kurang 2. Kita dapatkan negatif 3 pangkat 2 kurang 2 pangkat 0. Nah, lagi kita ketemu pangkat 0. Bagaimana cara kita ngerjain? Negatif 3 sebanyak 0 kali. Bagaimana? Jadi berapakah negatif 3 pangkat 0? Sedangkan ini kita sudah kerjakan dengan sifat-sifatnya. Nah, kita coba lagi. Kerjakan ini soal yang sama contoh 3 ini dengan definisi. Kok dengan definisi negatif 3 pangkat 2 berarti artinya negatif 3 sebanyak 2 kali. Gitu kan? Per, ini juga sama. Negatif 3 dikali negatif
3. Seperti itu kan? Sama dengan, nah ini kita sederhanakan, negatif 3 bagi negatif 3 hasilnya 1. Ini negatif 3 bagi negatif 3 hasilnya 1. 1 kali 1, 1. Gitu kan? Oke, kembali kita perhatikan. Di soal yang sama, di contoh 3 ini, dengan teori yang benar, sedangkan kita dapatkan di sini dapat negatif 3 pangkat 0, di sini dapatkan 1. Jadi kita dapat simpulkan bahwa negatif 3 pangkat 0 juga sama dengan 1. Seperti itu. Bisa dipahami? Ya. Oke. Nah, bagaimana kalau contoh yang lain? Seperti contoh 4 ini, 0,31 pangkat 0. Apakah sama dengan 1 juga? Terus nomor 5, 1/5 pangkat 0. Apakah sama dengan 1 juga? Ini bisa tanda tanya ya. Apakah sama dengan 1? Nah, coba kita lihat. Kita ambil bentuk generalnya. Contohnya, bentuk generalnya itu adalah A pangkat N per A pangkat N. Basisnya sama-sama A. Dia dibagi. Berarti akan kita dapatkan kalau kita kerjakan sesuai sifat-sifatnya, basisnya sama-sama A, berarti ini A pangkat, karena ini dibagi, berarti pangkatnya dikurang atas dan bawah, N kurang N. N kurang N, 0. Berarti berdasarkan sifat kita dapat A pangkat 0 untuk contoh yang ini. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita kerjakan dengan definisi? Kalau sesuai definisi, berarti kita kerjakan dulu satu persatu. Penyebut dan pembilang. Pembilang dan penyebut. Nah, pembilangnya dulu. A pangkat N. Itu kita jabarin. Berarti A-nya sebanyak N. A kali A kali A kali A kali A sebanyak N. Itu ya. Terus penyebutnya juga. A pangkat N. Berarti A-nya dikali sebanyak N. Nih A kali A kali A kali A kali A sebanyak N. Nah, kita masing-masing. Ini jumlahnya kan sama-sama N. Berarti sederhanakan masing-masing, ini kan hasilnya 1, ini sama ini juga hasilnya 1, terus sampai seterusnya semuanya punya pasangan masing-masing kan, dimana kalau kita sederhanakan hasilnya sama-sama 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 sebanyak N, tetap hasilnya 1, kayak gitu kan. Nah, berdasarkan sifat kita akan selalu mendapat bentuknya A pangkat 0. Berdasarkan definisi kita akan selalu dapat hasilnya 1, bentuk yang seperti ini. Nah, dari kondisi general ini atau kondisi umum ini, kita dapat simpulkan bahwa A pangkat 0 pasti selalu hasilnya 1 untuk A bilangan real tak 0. Seperti itu. Apa artinya bilangan real tak 0? Bilangan real apa? Yang termasuk bilangan real adalah bilangan bulat, bilangan positif, bilangan negatif, termasuk juga pecahan, desimal, terus termasuk juga bentuk akar dan sebagainya. Itu disebut masuk ke bilangan real. Seperti itu ya. Kecuali yang 0. Jadi kecuali 0. A-nya ini nggak boleh 0. Kalau 0 pangkat 0 tidak sama dengan 1. Ya, ini. Kecuali ini. Kecuali A-nya 0 ini dan A-nya ini bilangan real, berarti ini benar. Berapapun A-nya, asal dia bilangan real tidak 0, kalau dia dipangkatkan 0, hasilnya selalu 1. Mau 10 juta pangkat 0, tetap 1. Mau negatif 10.000, tetap 1 hasilnya kok dipangkatkan 0. Mau 1 miliar pangkat 0 tetap hasilnya 1. Mau 0,00000 pangkat 0 tetap hasilnya 1 juga. Mau dia akar 2 pangkat 0 tetap hasilnya 1 dan sebagainya. Begitu ya. Oke, berapapun bilangan real tak 0, jadi basisnya itu A-nya ini bilangan real tak 0, pangkatnya 0, hasilnya selalu 1. Jadi artinya seperti itu.
Oke. Nah, inilah pembahasan kita yang pertama, yaitu bilangan real tak 0 pangkat 0. Ini dia kesimpulannya. Oke, nah jadi selesai kegiatan 1 kita. Kalau ada pertanyaan silahkan dicatat dulu, nanti kita diskusikan di forum diskusi. Kalau tidak ada, Ibu lanjut lagi. Nah, contoh selanjutnya, bagaimana kalau 3 pangkat 3 per 3 pangkat 5? Nah, basisnya tetap sama kan? Berarti sifatnya masih sama yang tadi. Berarti basisnya 3 pangkat. Nah, ini dibagi, berarti pangkatnya dikurang. 3 kurang 5. Berarti 3 pangkat 3 kurang 5? Negatif 2. Berapa 3 pangkat negatif 2? Kalau sesuai definisi, berarti 3-nya sebanyak negatif 2. Gimana kalau sesuai definisi 3 sebanyak negatif 2? Nggak bisa ya, pengulangan sebanyak negatif. Kalau misal 3 pangkat 2 baru bisa. 3 pangkat 2 kan 3-nya 2 kali, gitu kan? 3-nya 2 kali, berarti 3 kali 3, 9. Itu kalau 3 pangkat 2. Nah, sekarang kan ini 3 pangkat negatif 2. Bagaimana kira-kira? Nah, sama seperti tadi. Yang ini sudah kita kerjakan sesuai sifat. Ya kan? Sesuai sifat. Nah, kita coba kerjakan ini sesuai definisi. Jadi kalau sesuai definisi ini 3 pangkat 3 berarti 3 kali 3 kali 3 sebanyak 3 kali. Per ini 3 pangkat 5. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali gitu kan. 1, 2, 3, 4, 5. Sama dengan berapa? Nah, coba kita sederhanakan. 3 bagi 3, 1. 3 bagi 3, 1. 3 bagi 3, 1. Nah, di atas habis ya. Di bawah masih lagi 3 kali 3. Jadi di atas 1 kali 1 kali 1, 1 per 3 kali 3. Berarti 3 pangkat 2. Berarti ini hasilnya 1 per 3 pangkat 2 sesuai definisi. Sedangkan sesuai sifat hasilnya 3 pangkat min 2. Soalnya sama. Contoh 6. Teorinya benar. Jadi dapat kita simpulkan bahwa, ini kelewat ya. Dapat kita simpulkan bahwa 3 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Atau kalau kita kerjakan berarti sama dengan 1 per 3 pangkat 2, 3 kali 3, 9. Gitu ya. Ini tadi negatif 2. Ini jadi positif 2. Di sini ada 1. Seperti itu. Ya kan? Bisa dipahami? Bisa ya? Tuh. Nah, 1/9. Oh, ini udah Ibu buat di sini. Ini dihapus saja ya. Nah, ini sama dengan 1/9. Oke, jadi itu harus kita ingat. Nah, ini ingat kembali definisi yang kemarin, yang sebelumnya, yang pertama kali. Bahwa A pangkat N itu adalah artinya A kali A kali A kali A sebanyak N. Dengan N bilangan bulat positif. Dengan N bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif mulai dari berapa? 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Maka yang tadi, kalau dia N-nya 0, maka pasti harus ada solusi lain. Karena di sini N. Oh, dengan definisi ini kita kerjakan dengan N-nya 0, ini nggak termasuk. Berarti kita harus kerjakan dengan cara lain. Terus apalagi ini yang negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Kita harus bawa dulu ke N bilangan positif. Makanya 3 pangkat min 2 dari penurunan ini kita dapat 1 per 3 pangkat 2. Di sini N-nya udah positif, berarti bisa kita kerjakan dengan definisi. Bisa dipahami gitu ya. Jadi
Kalau dia pangkat 0, untuk A bilangan real tak 0, selalu hasilnya pasti 1. Sedangkan kalau dia N-nya negatif, pangkatnya negatif, harus kita bawa ke positif dulu, baru bisa dikerjakan seperti ini. Gitu ya. Oke. Nah, contoh lain. 5 pangkat 2 per 5 pangkat 3. Berarti basisnya sama-sama 5, pangkatnya 2 sama 3, dia dibagi, berarti 2 kurang 3, gitu kan? Berarti 5 pangkat min 1. Itu 2 kurang 3 kan min 1. Nah, terus berapakah 5 pangkat min 1? Tadi kita sudah kerjakan itu dengan sifat, sekarang coba dengan definisi. Dengan definisi kan berarti ini 5-nya kali 5, 2 kali. Terus yang di bawah pangkat 3 berarti 3 kali. Jauh sekali ya. Nah. Kali 5, itu kan sama dengan berapa? Ini kita sederhanakan. 5 bagi 5 hasilnya 1. 5 bagi 5 hasilnya 1. Di atas berarti 1 kali 1 sama dengan 1. Terus di bawah 5-nya lagi sekali. Berarti jawabannya 1/5. Berarti dapat kita simpulkan bahwa 5 pangkat min 1 sama dengan 1/5. Seperti itu. Kenapa di sini nggak ada pangkat 1? Ini kan dari negatif 1 jadi 1 gitu harusnya ya. Kenapa nggak ada 1? Karena pangkat 1 boleh nggak usah ditulis. Gitu. Jadi 1/5 sama dengan 5 pangkat min 1. Atau 5 pangkat min 1 sama dengan 1/5. Ini berlaku bolak-balik. Ini bawa ke sini boleh. Ini bawa ke sini juga boleh. Jadi dia berlaku bolak-balik. Artinya sama dengan ya, sama dengan artinya berlaku bolak-balik. Jadi seperti itu. Bisa dipahami? Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa kalau ada bentuk A pangkat min N, pangkatnya negatif, kita bisa buat dia selalu menjadi 1 per A pangkat N. Jadi negatifnya ini jadi 1 per A pangkat N. Gitu. Bisa ya? Dipahami? Atau kalau dia sudah A pangkat N, kalau kita mau rubah ke negatif, berarti 1 per A pangkat min N. Jadi plus jadi min, min jadi plus, adanya 1 per. Gitu. Pokoknya dia selalu bolak-balik. Atau kok mau dibalik, ini sudah 1 per A pangkat N, bawa ke sini. Boleh, gitu. Ini dibawa ke sini boleh, ini dirubah ke sini juga boleh. Begitupun juga ini dirubah ke sini boleh, ini dirubah ke sini jadi boleh. Gitu. Jadi cara ingat adalah plus jadi min. Kalau awalnya ada per, jadinya 1 per. Gitu. Kalau awalnya ada 1 per, jadinya hilang 1 pernya jadi naik. Gitu. Jadi yang di atas jadi ke bawah, yang bawah jadi ke atas. Min jadi plus, plus jadi min. Gitu ya. Ya, silahkan dipahami dengan cara kalian masing-masing. Oke, nah di sini untuk A tak 0, jadi A-nya juga tidak boleh 0. A-nya nggak boleh 0. Jadi untuk 0, fokus dulu ya biar rapi. Untuk 0 pangkat negatif 3 gitu misalkan. Ini tidak berlaku menjadi 1 per 0 pangkat 3. Ini tidak berlaku. Jadi untuk A tidak 0. Sedangkan A yang boleh adalah bilangan real. Sama kayak tadi ya. A-nya yang boleh bilangan real. Tapi tidak 0. Sedangkan N-nya adalah bilangan bulat. Oke? Ya. Nah, ini adalah kegiatan 2 kita, yaitu tentang bilangan real tak 0 berpangkat bulat negatif. Jadi kesimpulannya ini. Gitu. Nah, selesai kegiatan 2 kita pada pertemuan kali ini.
Ada pertanyaan? Nah, kalau ada, save dulu, dicatat dulu, nanti kita bahas di forum diskusi. Kalau tidak, Ibu lanjut. Nah, kegiatan 3, bentuk akar. Nah, bentuk akar ini sudah kalian dapatkan, sudah kalian sering gunakan, contohnya di teorema Pitagoras kan? Nah, teorema Pitagoras untuk nyari sisi miring, berarti akar A kuadrat ditambah B kuadrat, seperti itu. Akar ini adalah kebalikan dari bilangan berpangkat, gitu ya. Tuh. Nah, kalian ingat, jadi bilangan berpangkat itu adalah ini, jika A tidak negatif, jadi A-nya tidak negatif, maka akar pangkat N dari A, gitu bacanya ya. Akar pangkat N dari A sama dengan B, jika dan hanya jika B pangkat N-nya sama dengan A, dan B tidak negatif, jadi diingat itu. Nah, bentuk ini jika dan hanya jika ini. Nah, jadi bentuk akar sama bentuk pangkat itu adalah ya, saling berkebalikan, saling berhubungan jika dan hanya jika. Gitu. Nah, sedangkan untuk A-nya negatif, tadi kan ini A tidak negatif. Sedangkan ini untuk A negatif dan N ganjil, maka akar pangkat N dari A itu sama dengan B. Jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A. Sama aja dengan yang tadi ini. Yang 1 dan 2 sama bentuknya, cuma ini untuk A yang tidak negatif, sedangkan ini A untuk yang negatif. Jadi seperti itu. Nah, contohnya nomor 1 gini. Akar pangkat 3 dari 125. Gitu ya. Tuh A tidak negatif, A-nya 125 ya. Jadi akar A pangkat 3 dari 125 sama dengan 5. Kenapa 5? Di sini pola pikirnya berapa ini kan akar pangkat 3, berarti berapa kali berapa kali berapa biar 125, gitu kan? 1, 2, 3, karena ini akar pangkat 3, berarti 5 pangkat 3 sama dengan 125 nih bentuknya ini. Gitu. Jadi jika dan hanya jika ini hubungannya. Jadi pola pikir akar adalah akar pangkat 3. Berarti berapa kali berapa sebanyak 3 kali biar hasilnya 125. Ternyata 5 pangkat 3. Seperti itu. Nah, terus kalau contoh yang negatif, contoh yang nomor 2 nih, untuk A negatif, A-nya negatif 125. Sama nih akar pangkat 3. Ini yang positif, ini yang negatif. Ini akar pangkat 3 dari 125. Berarti pola pikirnya sama. Berarti berapa kali berapa biar negatif 125. Karena ini akar pangkat 3, berarti ini 3 kali, terus ini akar terus biar 125, negatif 125. Berarti ternyata negatif 5 pangkat 3 yang hasilnya negatif 125. Berarti hasil akar ini adalah negatif 5. Ini juga saling berkorelasi. Jika dan hanya jika, ini bentuknya ini dan ini. Ini dia. Itu ya. Itu bentuk akar. Bisa dipahami? Ya. Nah, bentuk akar ini sama juga dengan bentuk perpangkatan atau pangkat pecahan, seperti itu. Contohnya, nah di sini kan 3. Nah di sini kalau nggak ada pangkat 1 berarti kan harusnya di sini pangkat 1 kan? Pangkat 1. Karena nggak usah ditulis, berarti ini sama dengan negatif 125 pangkat 1/3. Itu artinya ini. Tuh 1/3. 3 pangkat
negatif 125 pangkat 1/3 itu artinya. Jadi kalau kita punya A pangkat N per M akan sama dengan akar pangkat M dari A pangkat N. Seperti itu. Bisa ya dipahami? Bisa? Contohnya. Contoh C. Misalkan kalau kita punya 2 pangkat 3/2 pasti akan sama dengan akar pangkat 2 dari 2 pangkat 3. Seperti itu. Sedangkan kalau akar pangkat 2 boleh nggak usah ditulis gitu. Kalau akar pangkat 2 nggak usah ditulis kayak ini kan. Akar pangkat 2 nggak usah ditulis. Sedangkan kalau akar pangkat di atas 2 seperti akar pangkat 3, akar pangkat pada seterusnya di sini harus ditulis. Gitu ya. Itu kesepakatan penulisan. Gitu. Jadi ini dia. Inilah yang disebut sebagai bentuk akar atau bentuk perpangkatan pecahan. Itu sama seperti itu. Nah, bisa dipahami? Oke, kalau bisa kita ke menyederhanakan perkalian bentuk akar. Menyederhanakan perkalian bentuk akar. Nah, sini kita lihat di tabelnya ada akar 8. Akar 8 itu kan sama dengan 4 kali 2. Berarti 8 itu dipecah jadi 4 kali 2. Berarti akar 4 dikali akar 2 gitu. Terus akar 4 berapa? Akar 4 2. Akar 2-nya tetap nggak bisa dikerjakan, didiamin aja. Bisa sih, tapi harus pada kalkulator, agak sulit. Didiamin aja. Ya udah, akar 8 sama dengan 2 akar 2. Seperti itu. Nah, akar 45. 45 itu kan 9 kali 5. Berarti akar 9 berapa? Akar 9 3. Akar 5 berapa? Diamin akar 5. Jadinya 3 akar 5. Seperti itu. Nah, terus kalau akar 0,25 kita pecah dulu. Kita jadikan pecahan dulu. Berarti 0,25 itu kan sama dengan 25/100. Berarti akar 25/100. Kok dia pembagian berarti mecahnya jadi bagi. Nah, kalau dia kali berarti pecahnya jadi kali gitu. Berarti akar 25 5, akar 100 10. Gitu kan? Berarti 5/10 0,5. Ya, itu menyederhanakan menyederhanakan perkalian dari bentuk akar. Perkalian atau pembagian. Nah, ini ada sifat-sifatnya. Jika A dan B bilangan positif, maka berlaku. Nah, ini B akar A ditambah C akar A akan sama dengan B tambah C akar A gitu. Contohnya, misalkan kita punya 2 akar 3 ditambah akar 3. Nah, akar 3 ini artinya 1 akar 3 ya. Artinya 1 akar 3. Tapi satunya nggak usah ditulis. Jadi, di sini artinya B-nya 2, C-nya di sini 1. Tapi nggak usah ditulis. Berarti 2 tambah 1, B tambah C 3. Berarti 3 akar 3. Itu dia jawabannya. Tuh, begitu juga untuk pengurangan. Kalau kita punya 3 akar 2 dikurang 2 akar 2, maka 3 kurang 2, 1. Berarti 1 akar 2. Nah, kalau ada akar, depannya ada 1, satunya nggak usah ditulis. Berarti 3 akar 2 dikurang 2 akar 2, hasilnya akar 2. Seperti itu. Bisa ya? Nah, kalau perkalian, nah ini yang tadi, yang pemecahan ini sama sifatnya. Jadi, kalau ada
akar A kali B bisa kita pecah dengan akar A dikali akar B. Itu contohnya yang ini gitu. Nah, kalau pembagian juga gitu. Kalau ada akar A per B sama dengan contoh ini. Berarti bisa kita pecah dari akar A per akar B untuk A dan B-nya lebih dari 0. Seperti itu. Oke, kita mulai latihan untuk subbab 1 dari 4 ya, tentang pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. Ini latihan 1 dari 4. Kita mulai dari contoh nomor 1. Nah, di sini kalian dilatih untuk berpikir kritis. Bagaimana kamu dapat menuliskan angka 1 sebagai bentuk perpangkatan dengan basis 5? Jadi, basisnya 5 loh. Jadi di sini dengan basis 5. Di basisnya 5. Pangkat berapa? Biar hasilnya 1 gitu artinya ya. Menuliskan angka 1 sebagai bentuk perpangkatan basis 5. Dan perpangkatan basis 7. Nih kalau basis 7 berarti 7 pangkat berapa biar sama dengan 1. Jadi pangkat berapa? Ya benar, pangkat 0. Gitu. 5 pangkat 0, 1. 7 pangkat 0, 1. Gitu sifat yang tadi ya. Nah, oke, selanjutnya Ibu pakai warna biru aja. Oke, gitu. Bisa ya? Oke, jadi kalian sudah kritis. Oke, yang selanjutnya Ibu contoh nomor 3. Nomor 3 yang B saja. Nah, yang B. Yang B di sini ada negatif 1/4 pangkat min 4. Seperti itu. Nah, di sini kan pangkat negatif. Jadi harus kita rubah dulu ke pangkat positif kalau biar bisa dikerjakan. Berarti hasilnya akan menjadi, kan kalau udah pangkat negatif berarti bolak-balik aja ya. Tim negatif 1/4 akan jadi negatif 4. Pangkatnya jadi negatif jadi positif. Itu tadi sifatnya kan. Terus dikali ini negatif 1/4 pangkat 0. Dia bilang real, negatif 1/4 kan bilangan real dan bukan 0. Berarti hasilnya selalu 1. Oke. Kali. Nah, ini udah pangkatnya positif. Berarti tinggal kita pecah aja. Berarti 1 pangkat 4. 1 pangkat 4 per negatif 4 pangkat 4. Kurung ya. Nah, itu kan 1 pangkat 4 berapa? 1 pangkat 4 1. Berarti negatif 4 pangkat 4 kali 1 kali 1 pangkat 4 1 per negatif 4 pangkat 4. Nah, kali-kali ini per. Ini sama kan? Ya udah kita sederhanakan. Hasilnya 1. Dari 1 kali 1 kali 1, 1. Itu dia jawabannya. Jadi 3B jawabannya 1. Bisa ya? Gampang kan? Jadi tinggal mengingat sifat-sifatnya mana, dipakainya di mana. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6 Ibu kerjakan yang nomor B aja. Nomor B kita kerjakan sama-sama yuk. Nah, di sini kita perhatikan kalau ada banyak bilangan pokok atau basis gini, kita kumpulkan angka dengan angka. Sedangkan tapi ini duanya nggak ada pasangannya ya, berarti duanya sendiri. Ya udah sendiri, tempatnya di atas. Terus Y dengan Y. Y dengan Y ini hubungannya dibagi kan. Dibagi berarti pangkatnya dikurang. Berarti Y 0 kurang 6 gitu. Terus ini T dengan T. T ini hubungannya kali semua ya. T dibagi berarti pangkatnya dikurang. Berarti 3 kurang negatif 2. Gitu kan? Sama dengan 2-nya sendiri. Y-nya 0 kurang 6 negatif 6. Terus T-nya 3 kurang negatif 2. Berarti min plus. Berarti 3 tambah 2, 5. Berarti T pangkat 5. Gitu. Nah, sampai sini boleh.
Sudah, berarti ini hasilnya benar. Atau kalau mau dirubah lagi boleh. Dirubah lagi, ini kan Y-nya masih pangkat negatif. Kalau mau dipakai pangkat positif boleh, berarti 2-nya udah positif, biarin di atas. Terus Y-nya sekarang, Y-nya kan ini negatif, di atas pangkatnya negatif. Jadi biar positif jadi ke bawah, jadi per Y ini negatif jadi positif, tapi dia jadi per ke bawah. Terus T-nya udah positif, ya udah biarin aja di atas gitu. Nah, ini ngubah bentuk aja. Jadi kalau dia pilihan ganda boleh aja, tergantung pilihan ya. Mau sampai di sini pilihannya berarti udah sampai, atau yang ini pilihannya ya udah gitu. Kalau dia esai, ya boleh-boleh aja sampai di sini kan kerjakan benar, sampai di sini benar. Gitu kalau sama ibu. Kalau dia pilihan karena ya tergantung di pilihannya ada pilihan apa. Itu ya. Nah, selanjutnya itu adalah nomor 9. Nah, ini soal tantangan ya. Jadi, kalau udah soal cerita kita biasakan tulis diketahui. Diket gitu aja. Nah, kita baca. Pada sebuah pabrik kertas HVS dilakukan pengemasan kertas per rem, di mana satu remnya terdapat 500 lembar. Jumlah pesanan yang harus dipenuhi pabrik tersebut tiap harinya. Yang pertama, satu rem sama dengan 500 lembar gitu dulu. Terus jumlah pesanan yang harus dipenuhi pabrik tersebut tiap harinya adalah 30 karton box. Berarti 30 box per hari. Dengan masing-masing karton berisi 30 rem. Berarti 30 rem per box gitu kan. Berapakah rem kertas HVS yang harus diproduksi dalam 1 bulan? Berarti yang ditanya itu kan, berarti rem kertas berapa rem kertas HVS dalam 1 bulan. 1 bulan. Nah, 1 bulannya di sini dipakai 30 hari. Ya. ...30 hari. Itu kan. Terus penyelesaian. Nah, di sini ada satu rem 500 lembar. Terus per harinya ada 30 box. Terus per box itu isi 30 rem. Berapa dalam 30 hari? Coba kita kerjakan dulu. Dalam 1 hari, 1 hari berapa rem? Gitu kan, dalam 1 hari dulu. Dalam 1 hari berarti 1 hari ada 30 box. 30 box, sedangkan per box ada 30 rem. Berarti 1 hari, ini sama dengan aja ya. 1 hari sama dengan 30 kali 30 kan? Karena per harinya ada 30 box. Per boxnya 30 rem. Berarti 30 kali 30 sama dengan 30 kuadrat. Itu per hari kan? Terus sekarang kalau 1 bulan nih 30 kuadrat rem gitu ya. Nah, kalau 1 bulan 30 hari. Berarti kalau 1 bulan ya udah, yang 1 hari ini dikali 30 lagi, berarti 30 dikali yang ini 1 hari 30 kuadrat. Berarti 30 kali 30 kuadrat, berarti ini pangkat 1, ini pangkat 2, 30 pangkat 3.
rim. Nah, 30 pangkat 3 berapa? Kita pecah aja biar gampang ya. 30 pangkat 3 itu kan sama, artinya 3 dikali 10 pangkat 3. Berarti ini kalau dia kali, berarti ini 3 pangkat 3 sekali 10 juga pangkat 3. Lanjutannya di sini ya. Nah, 3 pangkat 3 berapa? 9. Kok 9? Berapa yuk? 3 pangkat 3 27 kan? Kali 10 pangkat 3 ya 1000. Gitu. 27 kali 1000 27.000 rim. Jadi di pabrik tersebut harus memproduksi 27.000 rim per bulan. Tuh, bisa ya? Bisa. Nah, ini kalau ada yang sudah bisa ngerjain langsung di sini 30 kali 30 dapat 27.000, enggak apa-apa. Tergantung kalian aja. Yang penting konsepnya benar, caranya benar, terus hasilnya juga benar. Oke? Ya. Nah, terus contoh selanjutnya nomor 13 yang J ya. Nah, yang J di sini ada 9 akar 5 kurang akar 125 tambah akar 720. Nah, di sini kalau akar pangkatnya enggak ada, berarti dia akar pangkat 2. Bacanya juga bisa langsung akar gitu aja ya. Coba kita kerjakan. Di sini 9 akar 5, 9 akar 5. Bisakah akar 5 disederhanakan lagi? Enggak ya? Jadi tetap 9 akar 5. Itu dikurang. Nah, harus 25 ini bisa nggak disederhanakan lagi? Bisa ya? Berapa? Iya, 25 kali 5. 25 kali 5. Kok udah peringan Bu, kenapa sih harus 25 kali 5? Kan ada perkalian yang lain. Kenapa? Nah, kalau dalam menyederhanakan bentuk akar, salah satunya harus bisa diakarin seperti ini. 25 kan bisa diakarin. Tuh. Ya. Terus tambah 720. 720 itu berapa sih? Berapa? 720 berapa kali berapa? Biar salah satunya bisa diakarin. Berapa? Ayo dicari coba. Berapa? Ya, 144 dikali 5. Kali 5. Gitu ya. Nah, berarti 9 akar 5 kurang akar 25 berapa? 5. Akar 5 ya tetap nggak bisa disederhanakan lagi, diamin. Terus ditambah akar 144 berapa? 12. Akar 5 berapa? Diamin. Sudah paling sederhana. Nah, sekarang akarnya udah sama. Ada pengurangan, ada penjumlahan. Kita pakai sifat yang tadi. Berarti ini 9 kurang 5 tambah 12 akar 5. Gitu kan? 9 kurang 5 4. 4 tambah 12 16. Berarti ini 16 akar 5. Gitu. Bisa ya? Oke. Di sini ada soal lagi yang nomor 15. Ini jadi soal PISA tahun 2012. Nah, sebuah kapal tenaga angin seperti pada gambar di bawah ini. Perkirakan panjang tali layar agar menarik perkirakan panjang tali layar agar menarik kapal pada sudut 45 derajat Celcius. Jadi ini sudutnya 45 derajat dan ketinggian layarnya 150 meter. Berapakah panjang talinya yang harus kita buat agar memenuhi kondisi ini? Gitu ya.
Jadi seperti biasa, tulis diketahui dulu. Yang biru aja ya. Tulis diketahui, dari sini aja Ibu buat. Diketahui. Jadi sudutnya alfa aja Ibu pakai ya. Alfanya 45 derajat. Tingginya itu adalah 150 meter. Terus S aja ya. S sisi miringnya itu berapa? Nah, ini yang ditanya. Terus penyelesaiannya. Nah, gitu kan? Nah, kita di sini buat ilustrasi. Ini kan seperti segitiga ya. Segitiga siku. Nah, ini 90 derajat. Bentuknya gini. Ya, kurang lebih gitu ya. Nah, di sini 45 derajat. Di sini siku-siku 90 ini. Nah, di sini 150 meter. Gitu kan ilustrasinya. Nah, kalau ini 45, ini 90, siku-siku ini berapa? Ya, 45 juga di sini. Kenapa 45? Karena sudut dalam segitiga harus jumlahnya 180 dalam segitiga derajat. Ini 45 tambah 45 tambah 90 mau 180 kan? Ya. Nah, kalau ini 45, ini 45, itu artinya dia selain segitiga siku-siku, berarti dia juga segitiga sama kaki. Jadi ini adalah segitiga siku-siku sama kaki. Gitu. Jadi kalau dia sama kaki, ini 150, berarti ini 150 meter juga. Gitu kan? Nah, kalau ini 150, ini 150, dan ini siku-siku, berarti kita bisa gunakan Pitagoras. Kalau nyari Pitagoras berarti S sama dengan akar 150 kuadrat ditambah yang ini 150 kuadrat. Gitu kan? Sama dengan nih 150 kuadrat ditambah 150 kuadrat kan ini sama. Berarti akar 2 dikali 150 kuadrat. Gitu kan? Nah, berarti ini karena ini kali, berarti akar 2 dikali akar 150 kuadrat. Gitu kan? Akar 2 berapa? Ya diamin aja. Taruh di belakang ya. Tuh. Terus akar 150 kuadrat berapa? Akar 150 kuadrat di sini kan, di sini ada 2 ya. Ini kan akar pangkat 2, tapi 2 yang nggak ditulis. Jadi 150 pangkat 2 per 2 gitu kan. Berarti 150 pangkat 2 per 2 berapa? 2 pangkat 2 kan 1, berarti 150 pangkat 1. Sedangkan pangkat satunya nggak usah ditulis gitu. Nah, ini nggak ada. Oke, jadi jawabannya ya udah. Ini dia jawabannya. 150 akar 2 meter. Itulah panjang tali yang harus dibuat. Gitu. Oke. Bisa dipahami ya? Ya. Kalau sudah, nah kita lanjut lagi sedikit. Satu materi terakhir, yaitu tentang notasi ilmiah atau bentuk baku. Jadi, dengan menggunakan kalkulator, kalian kalikan 2 bilangan besar, sebagai contoh 2 miliar kali 3 miliar. Berapa nilai yang muncul di kalkulator? Nah, kita coba ya.
Kita coba cari kalkulator di sini. Oke, ini ya. Nah, ini 2 miliar. Ya, udah 2 miliar ya. Kali 3 miliar. Ya, kalian bisa juga coba pakai kalkulator HP kalian. Sama dengan. Nah, ternyata kok di kalkulator 2 miliar dikali 3 miliar hasilnya ini 6E plus 18. Apakah artinya 6E plus 18? Nah, 6 titik E plus 18 ini artinya, mana dia pennya ibu? Nah, kita bawa ke ini aja ya, 6 titik E plus 18. Jadi tadi kan kita dapat di kalkulator ini 6 titik E plus 18 gitu ya. Nah, ini titik, berarti 6 kali E itu artinya eksponen. Eksponen kan pangkat, eksponen itu pangkat, berarti ini kali 10 pangkat 18, itu artinya. Bisa dipahami ya? Jadi E titik, berarti kalau kalian dapat hasil seperti ini di kalkulator, bukan kalkulator kalian yang error, tapi ini artinya 6 kali 10 pangkat 18, itu artinya. Bisa? Nah, kalau manualin berarti ini 6 kali 3, 2 kali 3, 6. Terus nolnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 10 pangkat 18, seperti itu. Bisa ya dipahami? Oke, inilah yang disebut sebagai notasi ilmiah atau bentuk baku, seperti itu. Nah, jadi notasi ilmiah atau bentuk baku dari suatu bilangan positif dituliskan dalam bentuk A kali 10 pangkat N. Nah, di sini diperhatikan. Tapi A-nya itu haruslah lebih dari 1 atau kurang dari 10. Nah, kalau 1 boleh? Enggak, karena ini harus lebih dari 1. Kalau 1,1 boleh? Boleh. Terus 10 boleh? Enggak. Terus kalau 9,9999 boleh? Boleh. Gitu ya. Dan N-nya adalah bilangan bulat. Misal, untuk 2300, A-nya harus lebih dari 1 dan kurang dari 10. Berarti kita harus ngambil di sini 2,3. Jadi enggak boleh ngambil 23. Berarti 23 kali, kalau kita ambil 23 berarti 10, nolnya ada 2 ya, 10 pangkat 2. Ini benar, tapi ini bukan notasi ilmiah. Gitu, ini benar secara nilai, tapi bukan notasi ilmiah, gitu ya. Notasi ilmiahnya yang benar adalah A-nya ini harus lebih dari 1 kurang dari 10. Jadi kita ambil 2,3. Kok 2,3 berarti di sini komanya kan? Berarti berapa kali? 1, 2, 3. Berarti 10 pangkat 3. N-nya bilangan bulat. Gitu. Bisa dipahami? Nah, contoh-contoh lainnya ini bisa kalian perhatikan. Nah, untuk yang kecil ini ya, misalkan ya 0,000085. Nah, berapa ngambil A? Ngambil 5-nya 8,5. Karena harus lebih dari 1 kurang dari 10. 8,5 kita ambil A-nya. Nah, ini sama artinya 8,5 dibagi 1 juta. Ini kan bentuknya ini. Karena gimana? Karena ini kan di sini komanya kita taruh. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dibagi
1 juta, nolnya 6. Atau sama artinya 8,5 kali 10 pangkat min 6. Gitu. Bisa dipahami? Ya. Kalau sudah, nah kita kembali. Kemarin di awal sekali Ibu sempat tunjukkan video tentang jarak matahari dan bumi dan tentang corona ya. Nah, di mana jarak matahari ke bumi itu kan diperkirakan 150 juta kilometer kan. Nah, 150 juta kilometer itu berapa? Nah, 150 juta kilometer itu kan berarti 15000 ini kan. Nah, berapa notasi ilmiahnya? Nah, notasi ilmiahnya seperti ini jadinya. Berarti kan A-nya harus antara 1 dan 10. Berarti kita ambil 1,5 di sini. Gitu kan? Terus kalau dari sini ke belakang biar sampai habis berapa? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 1,5 kali 10 pangkat 8 km. Itu notasi ilmiahnya. Nah, terus kalau yang si corona gimana? Nah, corona ini bermacam-macam sih ya, Ibu ambil satu contoh aja ya. Ada yang menyebut bahwa ukuran virus corona itu adalah 0,125 mikrometer, atau yang kita sering dengar kan satuan sentimeternya ya, 0,000125 cm. Jadi sentimeter, 1 cm itu berapa sih? 1 ruas jari kira-kira kan. Nah, ini 0, sekiannya, berarti sangat-sangat kecil sekali ya. Nah, kalau ini dibawa ke notasi ilmiah jadi berapa? Nah, ternyata jadi ini. Nah, kenapa ini? Nah, kita perhatikan. Kita ngambil A itu kan harus antara 1 sampai 10 antara. Berarti kita ambil 1,25 di situ komanya. Nah, terus sini biar nyampe koma yang awal, berarti kita ke belakang berapa kali? Di 1, 2, 3, 4, 5. Karena kita ke belakang berarti negatif 5. Berarti 1,25 kali 10 pangkat min 5 cm. Itulah ukuran virus corona dari salah satu sumber ya. Oke, seperti itu. Nah, inilah disebut sebagai notasi ilmiah. Nah, notasi ilmiah ini sih ya, gunanya apa? Gunanya mempermudah kita untuk penulisan dari bilangan yang sangat besar dan bilangannya sangat kecil seperti itu. Oke, sudah dipahami ya? Nah, kalau sudah dipahami, jadi sekarang kita masuk ke tugas. Tugasnya kalian itu adalah di latihan 1.4, dimana itu nomor 2A, nomor 6C, terus nomor 10 dan nomor 13I. Jadi di 1.4 ada 4 soal yang harus kalian kerjakan. Terus di 1.5 itu ada 5E dan 6ABC. Nah, silakan dikerjakan jadi tugasnya ini. Gitu. Nah, silakan dikerjakan di buku latihan matematika kalian, terus nanti dikumpulkan di link yang sudah Ibu berikan. Oke? Ya. Sekian pertemuan kita kali ini. Kalau ada pertanyaan, kita diskusikan di forum diskusi. Kalau sudah paham, silahkan dikerjakan tugasnya ini. Oke? Oke. Nah, Ibu akhiri dengan Om Santi, Santi, Santi. Om, sampai jumpa, dan selalu ingat kalau math is fun.